Salam jumpa dalam renungan harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Rabu 22 Mei 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 40. Saudara-saudari seiman, kuasa untuk mengusir setan merupakan kuasa yang dimiliki oleh semua pengikut Kristus. Ini membuka perspektif baru untuk kita memahami secara lebih eksplisit tentang kuasa Allah untuk manusia. Kuasa yang dilimpahkan untuk setiap orang dalam menyembuhkan atau mengusir setan menjadi kuasa yang secara istimewa diterima dari Allah. Saudara-saudari seiman, Injil hari ini secara jelas menampilkan seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kesaksian dari Yohanes yang mengatakan bahwa ada orang yang mengusir setan demi nama Yesus membuka sebuah horizon baru untuk kita memahami arti sesungguhnya dari pribadi Kristus sendiri. Kehadirannya benar-benar nyata untuk keselamatan manusia. Kepercayaan menjadi dasar dalam tindakan seseorang bahwa dalam nama Yesus segala sesuatu dapat terjadi dan harapan itu tidak akan sirna. Kuasa untuk mengusir setan merupakan salah satu bentuk nyata kasih Allah bagi mereka yang menaruh kepercayaan kepadanya. Sikap percaya menjadi jalan masuk bagi seseorang untuk menemukan jawaban atas misteri kehidupan. Penggambaran kuasa mengusir setan sebenarnya merupakan ekspresi kecurigaan Yohanes. Saudara-saudari seiman, bagi Yohanes hal ini tidak mungkin bisa terjadi sebab yang melakukannya bukan pengikut Yesus. Tetapi justru Yesus membuka pikiran Yohanes. Jangan kamu cegah dia, barang siapa tidak melawan kita, ia di pihak kita. Oleh karena itu Yesus memberikan peneguhan bagi kita bahwa sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara-saudari seiman, rasa iri, tidak terima, cemburu, dan curiga kiranya menjadi pengalaman batin yang dialami oleh Yohanes pada waktu itu. Disadari atau tidak, pengalaman batin semacam ini seringkali muncul dan hadir dalam diri kita. Karena kelemahan manusiawi yang kita miliki, perasaan-perasaan semacam ini muncul ketika kita merasa tersaingi, direndahkan, diremehkan, dan diabaikan. Berangkat dari pengalaman Yohanes, Tuhan Yesus mengajak kita untuk terus-menerus mengolah hati dan pikiran kita, supaya kita dapat semakin menyadari kecenderungan negatif terhadap yang lain. Dengan menyadari kecenderungan ini, kita dapat lebih mengembangkan semangat keterbukaan hati dan berpikir secara positif, baik terhadap sesama maupun terhadap segala hal yang kita alami hari ini, dan juga di setiap harinya, sehingga kita dapat semakin menyadari rahmat Tuhan yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Saudara-saudari seiman, hidup manusia di dunia ini hanyalah sementara. Yakobus menyebutnya sebagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Karena itu Yakobus mengingatkan kita supaya jangan sampai melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup ini. Ia menyarankan orang untuk berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudari seiman, jadi sebenarnya bukan hanya sebatas mengusir setan saja, melainkan lebih daripada itu, bahwa hidup manusia harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia atau apa yang diperbuat manusia adalah rancangan Tuhan. Sehingga Yakobus menyimpulkan, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kendati pun tidak selamanya bisa diterima orang yang baik,
Tetapi orang yang mengusir setan dalam nama Yesus merupakan bukti nyata bagaimana harus berbuat baik. Sebagai umat Katolik, marilah kita dengan tangan terbuka untuk menerima perbedaan di antara kita. Saudara-saudari seiman, semoga Tuhan mendampingi kita pada hari ini untuk semakin mengembangkan keterbukaan hati dan berpikir positif, sehingga kita dapat menghargai sesama dan mensyukuri segala pengalaman baik maupun yang kurang baik yang akan kita alami pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati.